Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita berkumpul bersama untuk bersama-sama nanti kita akan memuji dan meninggikan Tuhan. Amin. Mari terlebih dahulu saya mau ajak kita semua satukan hati di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh ada di tempat ini pagi hari ini. Bersama-sama kami mau memuji, kami mau berjumpa dengan Engkau. Kami mau mengucap syukur untuk kebaikan demi kebaikan yang boleh kami nikmati sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa, kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semuanya karena kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Oleh sebab itu, pagi hari ini juga kami mau memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Fokuskan pandangan kami hanya tertuju kepadamu. Kami mau berikan hati kami untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari umat Tuhan kita mau siapkan hati kita untuk kita datang dengan membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, indah
indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri bersama-sama, kita mau katakan kepada Tuhan. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Oh, semua yang
Tidak ada. Terpujilah namamu Tuhan. Mari silakan duduk, umat kasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau terus datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita. Karena kita punya Allah yang setia. Allah yang selalu ada bersama dengan kita di setiap musim kehidupan kita. Apapun musim kehidupan kita saat ini, kita percaya kita punya Allah yang setia. Dia selalu menuntun kita, Dia melindungi kita, Dia merencanakan yang terbaik bagi hidup setiap kita. Haleluya. Setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku Katakan di dalam setiap keadaan. di dalam setiap keadaan. Kau mendengarkanku, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Mari umat Tuhan katakan bersamamu Tuhan. Bersamamu ya Tuhan, berjalan bersama-sama. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah ini Tuhan menjadi sebuah keyakinan bagi setiap kami. Perjalanan kami bersama dengan Engkau. Sekalipun kami ada dalam lembah yang kelam Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, ada jaminan kemenangan bersama dengan Engkau. Amin. Tuhan. Tidak akan kami ragu, tidak akan kami takut Tuhan. Asalkan Kau berjalan bersama dengan kami Ya. Tuhan. Kami bisa melihat kemenangan itu menjadi bagian kami Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh membuka hati kami Tuhan, untuk menerima kebenaran-Mu Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kuasa yang memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Oke, di ibadah yang kedua ini saya mau berbagi tentang satu topik firman Tuhan yang diberi judul produktivitas yang berkualitas. Dunia ngajarin kita bagaimana kita supaya memiliki hidup yang produktif. Jadi ketika kita punya hidup yang tidak produktif, maka dianggaplah kita sebagai manusia yang useless, nggak ada gunanya. Problem kita adalah ketika kita menjalani kehidupan yang tidak menghasilkan sesuatu, yang tidak memberikan buah dalam kehidupan kita. Coba kita lihat ada dua perbandingan kebun anggur ini. Apa kesamaan dari anggur ini, kebun anggur ini? Kesamaannya apa? Sama-sama anggur, ya. Selain itu, sama-sama berbuah. Perbedaannya di mana? Jenis buahnya, hasil buahnya. Yang satu kualitas anggurnya baik, yang satu kualitas anggurnya buruk. Kalau dibilang masalah produktif, dua-duanya produktif kebun anggur ini. Dua-duanya menghasilkan anggur. Tetapi yang membedakannya adalah kebun anggur kualitas buahnya baik. Yang A itu kualitas buahnya baik. Yang B itu kualitas buahnya buruk. Jadi apa yang saya mau sampaikan dari gambaran ini? Bahwa Tuhan tidak meminta kita hanya sekedar bekerja. Tuhan tidak meminta kita hanya sekedar melayani, tetapi kualitas pelayanan pekerjaan yang seperti apa yang Tuhan mau. Jadi kita nggak bisa berbicara tentang, oh yang penting kita bekerja, yang penting kita menghasilkan sesuatu, yang penting kita mengerjakan sesuatu. Yes, itu tidak menjadi salah. Tetapi Tuhan memiliki standar. Buah yang seperti apa yang Tuhan mau. Pekerjaan yang seperti apa yang Tuhan mau. Bukan hanya sibuk bekerja, bukan hanya sibuk menghasilkan uang, tetapi jenis yang seperti apa yang Tuhan rindukan terjadi. Saya kasih gambaran begini. Di dalam kitab Kejadian, di situ diceritakan tentang dua persembahan. Satu persembahan yang diangkat oleh Kain. Yang satu persembahan yang diangkat oleh Habel. Kain profesinya sebagai apa? Apa? Petani, ya. Berurusan dengan kebun, sayur-sayuran, ya. Habel gembala domba, hasilnya anak domba, itulah pekerjaan mereka. Sampai suatu waktu Tuhan minta mereka memberikan sebuah persembahan. Oke. Tuhan minta mereka melakukan persembahan. Mereka mempersembahkan berdasarkan profesinya masing-masing. Ya, Kain persembahan sayur-sayuran. Habel persembahkan anak domba. Sampai saat ini, sampai dalam titik ini kita mengerti bahwa kita memahami gini, bahwa mereka mempersembahkan sesuatu berdasarkan apa yang ada pada mereka. Tetapi persoalannya, dari dua ini, kok ada yang satu diindahkan Tuhan, ada yang satu tidak diindahkan Tuhan?
Oke? Kalau mereka berargumen gini, kalau anggaplah Habil kan diterima Tuhan untuk persembahannya. Kain kan, kalau Kain bisa protes gitu, Tuhan, saya kan profesinya ini urusannya dengan sayur-sayuran. Ya saya persembahkan sayur-sayuran loh. Itu memang apa yang menjadi ahlinya saya. Itu bidang yang saya kerjakan. Tetapi kenapa Tuhan menolak persembahan ini? Kenapa Tuhan mengindahkan persembahan yang diberikan oleh Habel? Bisa gak Kain berargumen seperti itu? Sangat bisa. Tetapi dari peristiwa ini saya belajar begini. Ternyata apa yang berkenan di hati Tuhan itu punya standar. Tuhan punya standar. Persembahan yang berkenan di mata Tuhan adalah persembahan yang di dalamnya ada lemak yang terbakar, ada darah yang tercurah. Di mana itu terwakili ketika Habel mempersembahkan anak domba yang tidak bercacat. Karena persembahan Habel memenuhi standar tentang apa? Nubuatan karya penebusan Yesus. Bicara tentang persembahan, penyembahan kita, produktivitas di mata Tuhan. Tuhan tentu punya standarnya. Standar yang seperti apa? Kalau kita ngomong, siapa di sini yang mau memberi yang terbaik buat Tuhan? Coba angkat tangannya. Semua kita pasti akan memberi yang terbaik ya. Tapi analoginya begini. Saya pecinta durian. Pecinta. Siapa di sini pecinta durian? Satu geng sama saya pecinta durian. Kita pecinta durian. Istri saya boro-boro makan nyium baunya aja udah pusing. Oke? Nah, suatu saat istri saya ulang tahun. Istri saya ulang tahun. Saya berpikir saya memberi hadiah terbaik buat istri saya. Saya akan berikan persembahan terbaik, membuat yang saya percaya ini bisa merepresentasikan hadiah terbaik yang saya bisa berikan untuk istri saya. Karena saya pecinta durian, saya akan cari tuh dari mulai durian musangking sampai musangkong saya cari mana yang terbaik menurut saya yang saya suka. Oke? Saya datanglah, saya beli, wah pokoknya durian termahal. Bawa sama istri saya. Saya persembahkan di hari ulang tahunmu ini sesuatu yang terbaik menurut saya. Buat istri saya yang tidak cinta durian, itu jadi terbaik gak buat dia? Enggak, jadi malah petaka buat dia. Saya berpikir, saya ini yang terbaik loh. Saya belikan durian termahal loh, menurut saya. Tetapi ketika kita mau mempersembahkan sesuatu, yang jadi targetnya adalah standarnya siapa? Standar yang menerima persembahan dong. Bukan standar menurut saya. Sama dengan kualitas kehidupan kita. Ketika kita mau memberikan sebuah kualitas pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan, yang kita harus cari adalah standarnya Tuhan, bukan standar kita. Seringkali kita berpikir standar terbaiknya kita akan menjadi standar terbaiknya Tuhan. Padahal standarnya Tuhan seringkali berbeda dengan standar menurut terbaiknya kita. Makanya ketika Tuhan melihat ada orang gadis, seorang janda miskin yang memberikan 2 keping perak dalam persembahan di bait Allah. Dibanding dengan orang kaya ngasih begitu banyak. Yesus bilang, mana menurut kamu yang mempersembahkan lebih banyak? Yesus bilang sama murid-muridnya, janda miskin ini memberikan lebih banyak. Berarti apa yang Tuhan lihat tidak sama dengan manusia lihat. Seringkali kita mengukur produktivitas kita berdasarkan apa? Apa yang dunia ukur, apa yang manusia ukur. Tapi pernah kita berpikir, ukurannya Tuhan seperti apa? Sukses menurut ukuran Tuhan itu seperti apa? Pernah gak kita cari tahu? Sukses di mata Tuhan itu seperti apa? Seringkali kita terdistraksi dengan apa? Standar-standar sukses yang menurut dunia ukur. Pernah gak kita tahu berbuah yang seperti apa yang Tuhan harapkan? Jangan sampai kita ngirisir, saya sudah berbuah kok, saya sudah begini, saya sudah dianggap sukses, saya sudah dipandang berhasil oleh orang. Tapi bagi Tuhan, buah kita busuk. Di mata Tuhan, buahmu busuk. Karena kamu melihat sukses menurut ukuranmu.
bukan sukses menurut ukuran Tuhan. Yuk kita sama-sama refleksikan saat ini. Apa yang sedang kita kejar? Apa yang sedang kita bangun? Apakah kita sudah menghasilkan buah sesuai dengan standar Tuhan? Atau menghasilkan buah sesuai dengan standar dunia? Coba kita lihat slide berikutnya. Ada yang tahu jenis anggur ini? Anggur Ruby Roman dari Jepang. Anggur ini satu tandan gini harganya 150 juta. Ada yang mau beli? Anggur ini Ruby Roman itu kenapa dibilang Ruby Roman? Karena dia memang warna merahnya seperti batu ruby. Satu tandan gitu 150 juta. Kalau kita beli itu 1 bulan cukup makan satu saja. Nilainya mahal. Kenapa itu bisa menjadi mahal? Riset untuk bisa membuat pembibitan ini butuh waktu sekitar 13 tahun. Si perkebunan mau meriset gimana cara bikin kualitas anggur the best. Pertanyaannya sekarang gini, kenapa anggur ini bisa punya harga segitu mahal? Bahkan di Jepang itu menjadi sebuah tren. Kalau dalam pesta ulang tahun atau perayaan tertentu, memberikan persembahan anggur ini, memberikan gambaran bahwa kualitas orang yang memberi persembahannya sekelas apa. Hadiah mewah dianggapnya. Jadi kalau kita lihat, prosesnya beda antara anggur. Siapa di sini ibu-ibu yang suka beli anggur di pasar? Berapa satu tandan? Paling 30.000 ya. Ini 150.000, jauh beda. Kenapa anggur ini bisa lebih mahal daripada yang kita sering kali lihat dan beli di pasar? Prosesnya beda. Prosesnya beda. Jangan minta harganya sama dengan ini kalau prosesnya tidak sama. Jadi kalau kita pengen kualitas yang berbeda, lewatin proses yang berbeda. Supaya kita menghasilkan kualitas yang berbeda. Nah hari-hari ini kita gak mau lewatin prosesnya, pengen harganya nilainya tinggi. Nilai tinggi. Makanya kadang-kadang kalau ada orang kerja ngelamar, gimana? Kamu susah dapat kerja? Iya. Saya padahal gini loh, pekerjaan saya kerja di interview, ditanya kamu bisa apa? Saya tanya dulu gaji saya berapa. Mungkin kata si bosnya belum tahu juga, kualitasnya juga belum tahu, produktivitasnya juga belum tahu, sudah minta gaji sesuai dengan standar yang dia mau. Pertanyaannya, apakah kamu sudah bisa memastikan bahwa produktivitasmu memberi keuntungan buat perusahaan atau tidak? Nah itu yang membuat kita seringkali tidak dapat pekerjaan. Karena belum apa-apa sudah minta dikasih berapa tanpa menunjukkan saya bisa kasih apa. Nah kadang-kadang kita nih pengen dinilai tinggi tapi gak mau melewatin proses yang berkualitas. Kita tidak menunjukkan sebuah kualitas yang baik dulu sebelum orang memberikan nilai yang baik pada kita. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Di situ digambarkan tentang sebuah perbedaan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Siapa yang layak menerima pekerjaan yang mulia itu? Siapa? Siapa? Coba lihat ada ayat ini. Siapa yang bisa masuk kategori ini? Pekerjaan yang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Jadi
itu memberikan sebuah gambaran di dalam setiap kita, pada setiap kita. Bahwa untuk dipakai untuk pekerjaan yang mulia, ada proses yang harus dilewati. Lewatinya apa? Menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Nah jangan sampai kita gini, pengen dipakai untuk pekerjaan yang mulia, tapi gak pernah menyucikan diri dari hal yang jahat. Menyucikan diri itu adalah proses bagian yang kita harus lakukan. Mempersiapkan diri, mengkondisikan diri untuk sesuatu yang besar, itu bagian kita bukan bagian Tuhan. Misalnya contoh, puasa, jangan minta Tuhan yang suruh puasa, itu bagian kita. Menguduskan diri, jangan minta Tuhan yang menguduskan diri, itu bagian kita. Bagian-bagian yang kita harus lakukan akan memberikan kriteria di mata Tuhan. Layak dipakai untuk apa? Pekerjaan yang mulia atau yang tidak mulia. Oke. Apa sih arti pekerjaan yang mulia itu? Coba kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Aku Jadi pekerjaan yang mulia itu adalah pekerjaan di mana di dalam proses perjalanan kita mengerjakan itu kita bisa memastikan bahwa apa yang kita kerjakan ada di dalam satu kategori pekerjaan yang baik. Sampai akhir kita menyelesaikannya, sampai tuntas kita mengerjakannya. Kalau suatu saat kita ada dalam satu fase menjelang kematian kita. Semua di antara kita pasti mati kan? Semua di antara kita nggak ada yang bisa beli pil 9 nyawa kayak Sun Gokong itu kan? Kita pasti akan ada di titik itu. Pertanyaannya, ketika kita akan masuk dalam fase itu, berani nggak kita bisa berkata di hadapan Tuhan gini, Tuhan, apa yang Engkau ingin untuk aku kerjakan selama aku hidup, aku telah mengerjakannya dan telah menyelesaikannya. Seperti yang dikatakan Paulus, aku telah menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Pekerjaan yang berkualitas tentu ada kategorinya. Paulus sebelum sampai titik ini ya, dia tuh udah ngelewatin karam kapal. Dia dipagut ular. Dan ketika di dalam kapal itu, karam kapal dan pagut ular, Paulus sempat bilang gini, tenang. Dipagut ular yang mematikan, dia bilang, gua gak akan mati di sini. Gua tahu ending hidup gua di mana. Paulus dengan keyakinan gitu loh. Ketika dia karam kapal segala macam, udah mungkin menurut kacamata ini mati. Paulus bilang, enggak. Yang kayak gini gak akan bikin gua mati. Kenapa? Gua tahu endingnya di mana. Jadi Paulus punya sebuah keyakinan bahwa perjalanan dia ketika dia harus selesai di sana, masalah yang ada di sini tidak akan mengakhiri hidupnya. Karena dia tahu pasti bahwa perjalanan hidupnya Tuhan sudah rancangkan untuk berakhir di sini. Kenapa dia punya keyakinan itu? Karena dia punya kesadaran apa yang harus dia kerjakan, apa yang dia harus tuntaskan dalam hidup ini. Seringkali kita tidak punya sebuah gambaran tentang apa? Tentang tujuan yang Tuhan mau untuk kita capai. Sehingga apa? Ketika kita tidak tahu tujuan yang Tuhan mau kita capai adalah semua jadi tujuan. Semua jadi tujuan. Kalau kita nggak tahu tujuan yang Tuhan mau capai. Yang ini kayak kehendak Tuhan, yang itu kayak kehendak Tuhan, kayak kehendak Tuhan. Sama ketika kita mau order Grab. Yang harus dipastikan apa? Titik awal dan titik akhir. Pernah nggak kita order Grab tanpa menempatkan titik akhirnya di mana? Kalau ada di titik itu, kemanapun tujuannya, si abang itu bawa kita, itu dianggap jadi tujuan. Tapi ketika kita tahu tujuan Tuhan, kemana kita harus selesaikan? Contohnya kita harus sampai ke titik ini. Saya belok ke sana. Saya bisa tahu. Ini dalam tujuan Tuhan atau bukan? Ini sesuai dengan tujuan atau tambah jauh dari tujuan? Kenapa saya tahu ini jadi tambah jauh dari tujuan? Karena saya tahu titiknya di sana.
Banyak di antara kita yang tidak mencapai garis akhir dalam kehidupan kita. Karena kita nggak tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita apa. Kita nggak tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga semua jadi tujuan. Bahkan yang lebih ngerinya lagi apa? Dunia menetapkan tujuan pada kita. Dunia memberikan tujuan pada kita. Sehingga apa? Tujuan yang dunia bangun itu kita anggap sebagai tujuan kita. Makanya Miles Monroe bilang gini, tragedi terbesar dalam hidup ini bukanlah kematian. Tetapi apa? Kita sukses mencapai tujuan yang salah. Sukses mencapai tujuan yang salah. Itu tragedi katanya. Jadi bukan masalah kita mati, bukan. Menjadi persoalannya adalah ketika kita merasa sukses tapi di luar tujuan Tuhan. Itu tragedi. Kita pikir kita sudah mencapai tujuan Tuhan. Tapi pada kenyataannya Tuhan bilang, aku gak minta kamu ada di situ. Itu sebabnya kita harus belajar merenungkan, belajar merefleksikan hati dan pikiran kita. Supaya apa? Apa yang kita kerjakan saat ini, itu inline dengan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Satu gambaran saja. Beberapa bulan yang lalu lah. Saya dapat tawaran untuk jadi gembala sidang di salah satu gereja. Melewatin proses segala macam interview, segala macam. Dah. Singkat cerita dari sekian kandidat lolos, tinggal saya sendiri yang dianggap memenuhi kriteria. Maka dari pihak gereja tersebut sudah tinggal minta, kapan Bapak sudah siap jadi full time? Bulan September lalu seharusnya sudah minta waktu itu. Di dalam proses itu saya sama istri berdoa. Berdoa, merenungkan terus berdoa. Supaya yang jadi fokus kami adalah gini. Jangan menginginkan sesuatu apa yang Tuhan tidak inginkan. Dan jangan sampai menolak sesuatu apa yang Tuhan kita pengen. Fokusnya di situ. Kita renungkan sampai akhirnya pada sebuah kesimpulan. Kayaknya kami tidak mengambil tawaran itu. Kenapa? Karena saya tahu, kami percaya Tuhan menitipkan dunia pendidikan untuk kami urus. Itu yang Tuhan titip untuk kita selesaikan. Kenapa bisa punya kesimpulan itu? Karena tahu bagian yang harus saya selesaikan dengan istri saya. Penting untuk kita tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan buat kita. Kalau kita nggak ngerti tujuan Tuhan buat kita apa, semua jadi tujuan. Dan bahkan ketika kita tersesat pun kita nggak tahu bahwa kita sedang tersesat. Kenapa? Nggak tahu tujuannya. Ada beberapa hal yang harus kita mengerti tentang bagaimana mendeteksi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Coba kita lihat kualitas hidup seperti apa yang Tuhan mau. Lihat slide berikutnya. Hidup yang berkualitas di mata Tuhan memiliki 3 unsur ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Di situ dikatakan bukan aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Apa bedanya? Pertandingan yang baik dengan pertandingan dengan baik. Coba bisa paham gak bedanya di mana? Antara kenapa ditulis aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bukan ditulis aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kalau dengan itu bicara dengan apa, tentang apa? Caranya. Pertandingannya boleh apapun juga, yang penting caranya benar. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Berarti pertandingan jenis apapun dia kerjakan dengan baik. Yang penting follow the rule saja.
Itu pertandingan yang memang dengan baik. Tetapi ayat ini tidak ngomong itu. Ayat ini ngomong gini, pertandingan yang baik. Berarti pertandingan yang baik itu maksudnya apa? Jenisnya, jenis pertandingannya. Jenis pertandingannya. Ada atletik, ada renang, ada angkat besi, ada sepak takraw, apa macam-macam. Nah, ketika ngomong pertandingan yang baik itu adalah bicara tentang jenis pertandingan yang mana yang harus kita pilih. Sama kayak kita pemain musik nih. Ketika dengar semua jadi alunan musik kan, harmoni musik. Tapi di dalam alunan permainan musik ini ada yang main gitarnya, ada yang main keyboardnya, ada main drumnya, ada main bassnya. Jenis alat musiknya itu bicara dengan apa? Yang baiknya. Jadi bicara tentang bidang yang harus kita kerjakan. Bidang yang yang Tuhan minta untuk kita tuntaskan dalam hidup ini. Di bagian apa? Pelayanan-pelayanan apa yang Tuhan titipkan untuk kita kerjakan? Pelayanan-pelayanan apa yang Tuhan mau untuk kita selesaikan dalam hidup ini? Ada kategori-kategori yang Tuhan minta supaya gini. Kamu capek ya mengerjakan ini ya? Iya. Tapi aku gak minta tuh kamu capek-capek di situ. Ngeri gak coba? Banyak kita ngerasa capek untuk sesuatu yang tidak Tuhan suruh. Banyak kita capek pelayanan untuk aku gak minta kamu ada di situ. Nah, belajar cari tahu. Kalau kita harus melayani harus, tapi pelayanan yang seperti apa yang Tuhan minta untuk kita kerjakan. Itu yang harus kita sama mengerti. Bicara tentang pertandingan yang baik berarti bicara tentang bidang pekerjaan, bidang pelayanan yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Jadi belajar untuk cari tahu. Tuhan, Engkau mau aku mengerjakan apa? Di bidang apa Tuhan akan dimuliakan? Di pekerjaan apa namamu akan dipermuliakan? Cari tahu. Karena Tuhan selalu menggambarkan tentang spesifikasi. Kenapa Tuhan menggambarkan kita sebagai tubuh? Tubuh punya spesifikasi kan? Punya bagiannya, punya fungsinya masing-masing. Memang harus spesifikasi, bukan generalisasi. Yang kedua, aku telah mencapai garis akhir. Mencapai garis akhir itu gini. Bidangnya sudah tahu nih, tracknya nih. 1, 2, 3. Kita sudah milih track yang benar. Tracknya benar nih. Tetapi ada banyak orang, tracknya sudah benar. Tapi kita sudah mati tengah jalan. Belum sampai garis akhir. Jalurnya sudah benar. Tetapi masalahnya kita nggak sampai tuntas nih. Keburu kehabisan energi. Nggak sampai titik sini. Padahal tracknya sudah benar. Artinya apa? Ada begitu banyak waktu tenaga yang dibuang sia-sia. Mengerjakan sesuatu untuk hal-hal yang tidak penting atau mungkin sadarnya terlambat. Sadarnya terlambat, ingat waktu kita terbatas, tenaga kita terbatas, sumber daya kita terbatas. Kalau kita banyak mengerjakan segala sesuatu dengan pakai jurus Doraemon itu, aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin ini itu, banyak sekali, pengen banyak kahayang. Jadi hidup tuh tong loba kahayang. Spesifik. Kenapa? Waktu terbatas. Tenaga terbatas. Bapak-bapak ingat bahwa kita juga tidak muda terus. Ada kalanya jantung sudah mulai lemah. Gula darah tambah tinggi. Kolesterol naik. Sadar. Waktu kita terbatas. Jangan pakai waktu yang terbatas itu, tenaga yang terbatas untuk mengerjakan hal-hal yang tidak efektif di mata Tuhan. Tracknya sudah benar, tapi masalahnya kita tidak memaintain hidup kita. Source yang Tuhan kasih untuk bisa menuntaskan sampai akhir. Karena kita tidak memanfaatkan waktu dengan efektif. Yang ketiga, di situ dikatakan apa? Aku telah memelihara iman. Di dalam perjalanan itu. Menyelesaikan panggilan Tuhan itu bukan jaminan untuk kita hidupnya enak-enak saja.
Tidak ada sebuah janji. Kalau kamu hidup dalam panggilan Tuhan, jalanmu akan mulus, kagak ada. Bahkan mungkin melewati pergumulan, melewati tantangan. Tetapi ketika melewati pergumulan dan tantangan itu, masih gak kita memelihara iman dan tetap percaya sama Tuhan? Sekalipun badai datang silih berganti. Banyak di antara kita yang keburu patah arang, tidak sampai garis akhir itu. Bahkan mulai meragukan, Tuhan benar gak sih ini yang Tuhan mau? Benar gak sih ini track yang Tuhan saya kerjakan? Memelihara iman bicara tentang apa? Dari proses kita mencari, menjalani, dan mengakhiri perjalanan ini. Hati kita tetap tertuju sama Tuhan. Hati kita tetap bergantung sama Tuhan. Sampai akhir. Memelihara iman bukan masalah tidak ganti agama di KTP, bukan. Melihara iman? Iya, melihara iman. Sampai matinya masih agama Kristen? Belum tentu. Yang matinya jadi tetap masih Kristen, imannya masih terpelihara? Belum tentu. Karena bicara memelihara iman bukan masalah agamanya. Tapi apakah hati kita tetap tertuju sama Tuhan? Hati kita tetap bergantung sama Tuhan sampai akhir atau tidak? Itu memelihara iman. Hari-hari ini tentu kita harus belajar melihat fenomena zaman yang sedang terjadi. Firman Tuhan udah jelas ngomong sama kita. Keadaan tidak menjadi semakin baik, bahkan tambah jahat. Mungkin ada kalanya demi kita berjalan mempertahankan iman, resiko kita tidak nyaman. Demi kita tetap stay sama iman kita, kita ada dalam kondisi yang tidak nyaman. Bahkan mungkin rugi menurut mata dunia. Mau tetap setia? Harus tetap setia. Karena kita percaya hidup kita bukan tentang di dunia ini, tapi tentang sebuah kehidupan kekal yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Kalau kita jadi orang Kristen yang mentalitasnya cuma cari untung saja, gak akan bertahan di tengah-tengah kesukaran. Gak akan tahan. Dunia akan mulai terus menggeser kita. Ikut Tuhan rugi, tinggalkan Tuhan lu akan aman. Nah, gimana kalau kita dalam posisi seperti itu? Kalau kita punya mentalitas yang cari nyaman dan cari untung, kagak bisa. Kata, aku telah mengakhiri, aku telah itu dikatakan, yang seperti dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata teleo. Apa itu teleo? Kata teleo itu adalah kata yang sama seperti yang Yesus ucapkan. Di dalam Yohanes 19 ayat 30 ketika dia tergantung di atas kayu salib. Ia berkata, sudah selesai. Itu juga ditulis dengan kata teleo. Artinya kata aku telah mengakhiri sampai garis akhir itu. Seperti gambaran Yesus ketika Tuhan minta dirancangkan untuk apa? Lahir ke dunia. Memberitakan kabar baik. Dan mati di atas kayu salib. Di atas kayu salib itulah teleonya. Saya coba renungkan. Di dalam momen apa dalam proses perjalanan salib itu Yesus mengeluarkan kata teleo. Coba kita lihat di dalam Yohanes 19 ayat 28. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 tentang kematian Yesus. Setelah itu, Yesus yang mengetahui bahwa semuanya sudah terlaksana. Bukan sebagian, tapi semuanya. Apa yang Bapa mandatkan untuk dia selesaikan selama dia hidup di dunia. Dikatakan apa? Semuanya sudah terlaksana. Untuk apa? Menggenapi kitab suci.
untuk menggenapi kitab suci. Oke? Tapi di dalam proses dia tergantung di kayu salib itu, ada sebuah nubuatan yang belum tuntas. Seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Mazmur, bahwa dia yang tergantung di atas kayu salib itu akan berkata, aku haus. Itu belum keungkap, belum selesai itu di situ. Yesus belum ada di situ. Nubuatannya ngomong gitu, aku haus. Dan pada saat dia berkata aku haus, dia dikasih anggur yang asam, dicocokkan ke dalam mulutnya. Nubuatan itu belum terjadi itu. Sampai Yesus di atas kayu salib itu menuntaskan seluruh nubuatan dari perjanjian lama tentang Yesus. Yesus berkata lagi di situ, aku haus. Bayangkan di dalam posisi gini, dia sudah melewati jalan salib sedemikian rupa. Badan terluka, ngalamin penderitaan yang maha dahsyat. Lebih baik gak usah ngomong lah. Kenapa? Ngomong aku haus, dikasih anggur asam, bikin tambah sakit. Bener gak? Udah tinggal tunggu nafasnya terakhir aja. Tapi Yesus mau memilih untuk melakukan itu. Supaya apa? Semua nubuatannya tuntas sampai akhir. Akhirnya Yesus memilih di proses penderitaan itu untuk ngambil nafas. Susah, minta ampun. Tapi Yesus mau mengatakan gini, aku haus. Supaya apa? Yang dinubuatkan dalam kitab Mazmur tergenapi tuntas dalam hidupnya. Aku haus. Dicucukkanlah air asam itu. Bas. Tambah sakitlah tenggorokannya. Baru setelah itu baru ngomong, sudah selesai semuanya. Jadi ketika dia ngomong sudah selesai, semua nubuatan aku bayar lunas, kata Tuhan. Yesus memberikan sebuah teladan pada kita. Menyelesaikan panggilan sampai tuntas. Sampai tuntas. Dia tahu kenapa dia lahir. Dia tahu kapan dia harus mati. Untuk apa dia hidup. Untuk apa dia terlahir. Dia tahu. Sehingga dia tahu persis kapan harus berkata gini, sudah selesai. Yuk coba renungkan hidup kita hari-hari ini. Apakah kita akan ada dalam satu fase di mana kita akan berkata, Tuhan, apa yang kau minta untuk aku selesaikan, aku telah menyelesaikannya. Jangan kita berpikir sepertinya sudah menyelesaikan. Sepertinya sudah menjadi orang yang produktif. Tapi apakah produktivitas kita itu sesuai standar Tuhan atau tidak? Atau kita sedang mengkategorikan produktivitas hidup kita menurut apa yang dunia ukur, bukan yang Tuhan ukur. Kita pikir kita sudah sukses, kita pikir kita sudah berhasil, tetapi apakah Tuhan memandang hal yang sama? Belum tentu. Kesuksesan kita bukan kita yang ukur, kesuksesan kita bukan dunia yang ukur, kesuksesan kita Tuhan yang akan mengukurnya. Mulai dengan apa? Libatkan Tuhan dalam keputusan-keputusan hidup kita. Jangan ngambil keputusan hanya berdasarkan kita mau. Jangan ngambil keputusan hanya berdasarkan kita pengen. Jangan ngambil keputusan atas dasar untung dan tidak untung. Tapi Tuhan mau atau tidak mau. Tuhan berkenan atau tidak berkenan. Belajarlah ngambil keputusan berdasarkan apa yang Tuhan minta untuk aku lakukan. Yesus ketika berkata gini, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu bukan perkara mudah buat dia. Ketika dia bergumul di Taman Getsemani, pemain musik boleh maju ke depan. Ketika dia bergumul di Taman Getsemani, bukan perkara mudah buat dia berkata gini, jadilah kehendakmu. Bukan kehendakku Tuhan. Ketika Yesus berkata, bergumul sedemikian rupa di Taman Getsemani untuk berkata, kalau boleh, lalukanlah cawan ini. Pergumulan di Taman Getsemani itu
Saya melihat ada dua sisi yang kita sama-sama perlu tahu dengan apa yang Yesus alami. Dalam ketuhanannya, Yesus tahu penderitaan maha dahsyat apa yang akan dia alami ketika dia berkata, jadilah kehendakmu. Sebagai Tuhan, dia tahu persis detail penderitaan yang dia harus hadapi, yang dia harus alami ketika dia berkata, ya Bapa, jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Dia tahu persis sebagai Tuhan, dia mengerti konsekuensi ketika dia jadilah kehendakmu. Tapi apa yang membuat Yesus bisa sampai sedemikian keringatnya seperti mengeluarkan darah? Menurut ilmu medis di situ dikatakan bahwa dia sedang mengalami sebuah kondisi secara fisik dan mental, depresi yang sedepresi-depresinya. Sampai akhirnya pembuluh darahnya pecah. Dia mengerti penderitaan maha dahsyat apa yang akan terjadi ketika dia berkata, jadilah kehendakmu Bapa. Tapi sebagai manusia, dia bisa merasakan sakit yang sama seperti yang kita alami. Sebagai manusia, dia bisa merasakan sakit yang sama seperti yang kita alami. Bahkan dikatakan, kalau orang yang sedang mengalami masa gitu ya, jangankan dicambuk, dicoel gitu aja, perihnya minta ampun. Sedemikian gitulah Yesus ketika berkata, bergumul di dalam Getsemani, bukan kehendakku. Karena dia tahu konsekuensinya. Sampai di dalam perjalanan hidupnya, di momen itu Yesus berngomong gini, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Karena dia tahu kesakitan maha dahsyat apa yang harus dia alami untuk menuntaskan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Hal yang sama yang Tuhan minta sama setiap kita. Mau gak kita menanggung konsekuensi ketidaknyamanan untuk menggenapi panggilan Bapa? Kalau kita hanya menjadi Kristen yang ikut Yesus cuma buat cari nyaman, tidak masuk kriteria. Kalau kita hanya menjadi orang-orang Kristen yang ikut Yesus supaya apa yang membuat kita nyaman tercapai, tidak masuk kriteria. Tidak akan masuk di dalam proses-proses yang mungkin pada saat itu kita, aduh Tuhan kenapa ya susah ya ikut Yesus. Memang ada kasih karunia ketika melewati penderitaan seperti yang Yesus alami. Mungkin kita hanya menikmati sebagian kecil penderitaan yang Yesus alami. Demi menuntaskan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan Tuhan memanggil setiap kita. Mau gak kita untuk upgrading kualitas iman kita di hadapan Tuhan? Mengikut Tuhan, mengikut Yesus. Bukan untuk mencari dan mengejar kenyamanan. Tetapi mengikut Tuhan, mengikut Yesus. Mencari dan mengejar penggenapan rencana Tuhan. Berita yang seperti ini, saya percaya gereja perlu menyampaikan pada jemaat-jemaatnya. Ikut Tuhan, bukan cari nyaman. Ikut Tuhan, bukan cari keuntungan. Ikut Tuhan, mengejar penggenapan rencananya. Jangan jadi Kristen yang punya mentalitas cari nyaman. AC kurang dingin sedikit langsung kabur. Kursi kurang empuk dikit langsung kabur. Apa yang dicari sih? Hanya karena itu kita meninggalkan Tuhan. Saya ada teman seorang entertain. Dia udah tobat, melayani Tuhan. Diajak begini. Bro, ayo loh. Kita datang ke situ yuk. Gerejanya bagus loh, musiknya keren. Lah, kalau gue ke gereja cuma buat dapat musik yang keren, mending nonton Green Day aja sekalian. Ke gereja bukan untuk itu. Ke gereja itu bicara tentang bagaimana kita mempersembahkan
hidup kita untuk diproses, bertumbuh menjadi semakin serupa Kristus, menggenapi rencana Tuhan atas kita. Di mana konsekuensi untuk bisa melakukan itu membawa kita tidak nyaman secara daging. Tapi kalau memang itu yang Tuhan mau, nggak ada pilihan. Lewatin itu. Proses itu. Izinkan proses-proses itu menjadi proses perjalanan kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena kesuksesan kita, keberhasilan kita ada di titik ini. Lihat slide berikutnya. Lihat slide berikutnya. Ketika suatu saat kita datang kepada Tuhan. Yakobus 1:12 bilang, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji. Apa? Kok hilang? Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan. Jadi suksesnya kita bukan ketika kita mencapai semua mimpi-mimpi kita, bukan kita mencapai puncak karir kita, bukan ketika kita mencapai puncak kejayaan kita, bukan ketika kita mencapai aset yang sedemikian besar, bukan di dalam momen itu Tuhan melihat kita sukses. Tapi ketika tiba waktunya kita datang menghampiri Tuhan, Tuhan bilang, hambaku yang setia, engkau telah melewati ujian dan cobaan untuk menggenapi rencanaku dalam hidupmu. Engkau layak untuk menerima mahkota kehidupan ini. Itulah sukses yang sesungguhnya di mata Tuhan. Kalau suksesnya menurut ukuran dunia, Yesus gagal. Apa hebatnya seorang yang tergantung di tempat yang terkutuk itu? Menurut kacamata dunia, Yesus orang yang gagal. Tapi kacamata Bapa, kepadanya aku berkenan. Karena dia apa? Menyelesaikan apa yang Bapa mau. Menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Yuk kita sama-sama belajar untuk hari ini. Dalam setiap rencana-rencana kehidupan kita. Izinkan kita berkata sama Tuhan, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Dengan segala macam resiko dan konsekuensinya, bagi kita tidak ada yang lebih indah. Kalau Tuhan berkata, aku berkenan kepadamu. Percuma dikatakan berkenan oleh dunia, tapi Tuhan tidak berkenan. Yes Lord Jesus. Kita sama-sama ambil waktu sejenak saat ini untuk merenungkan apa yang menjadi pesan dan kebenaran Tuhan. Yes Lord Jesus. Haleluya Yesus Tuhan. Kalau mungkin selama ini Tuhan udah mengingatkan kita berulang kali tentang apa yang Tuhan minta untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Tapi seiring dengan Tuhan mengingatkan itu, kita seringkali mengabaikan itu. Tuhan, nanti dulu loh ya Tuhan. Nanti dululah Tuhan, ini masih belum beres Tuhan. Nanti dulu Tuhan, ini masih belum selesai Tuhan. Nanti dulu Tuhan, ini masih banyak excuse di mata Tuhan. Siang hari ini, yuk bertobat. Apa yang pernah Tuhan taruh di dalam hatimu untuk kau kerjakan, untuk kau lakukan, segera lakukan. Karena kita gak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Jangan tunda-tunda apa yang Tuhan minta untuk kau kerjakan. Jangan tunda-tunda apa yang Tuhan minta untuk kau lakukan. Jangan tunda-tunda untuk kau bisa menuntaskan apa yang Tuhan minta kau tuntaskan. Karena kita gak tahu kapan kita punya waktu lagi untuk bisa menyelesaikannya. Hari ini Tuhan memanggilmu. Ikut Tuhan berapapun harganya. Selesaikan panggilannya. Berapapun harga yang harus kita bayar. Karena perjalanan kita, perjalanan sukses kita adalah ketika Tuhan menyiapkan mahkota kemuliaan atas setiap kita. Yes Lord. Yes.
Yes Lord. Yes God. Mengiringmu seumur hidupku, Ya. masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu Yes Lord, yes Lord, yes Lord. untuk memuliakan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Mengiringmu Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Ya Tuhan. kehendakku, Yes Lord, yes Lord, ku yes. serahkan Padamu harapanku. hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Yes Lord, yes. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bapak Ibu sedang jemaat. Kalau saat pemberitaan firman Tuhan ini dilepaskan, Tuhan mulai mengingatkanmu tentang apa yang menjadi janjimu di mata Tuhan. Apa yang pernah terucap dari mulut dan hatimu untuk mengerjakan sesuatu bagi kerajaan Allah. Dan sekian waktu lamanya engkau mengabaikan itu. Tuhan saat ini memanggilmu kembali. Tuhan saat ini mengetukmu kembali. Maukah engkau setia dengan apa yang kau janjikan itu sama Tuhan? Kau boleh taruhkan tangan kananmu di dadamu saat ini. Tuhan mengingatkan hal-hal yang sebenarnya Tuhan sudah kasih tahu untuk kau mengerjakan ini dan mengerjakan itu, tapi selama ini kau berusaha lari dari situ dan mengabaikan semua itu. Tuhan mengetukmu hari ini. Tuhan mengetuk hatimu pagi hari ini. Lord Jesus, Tuhan kau melihat tangan-tangan yang tertaruh di dada saat ini Tuhan. Biar momen ini Tuhan mengingatkan kembali Tuhan. Merefresh kembali Tuhan tentang apa yang menjadi komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan kau mau Tuhan memanggilmu setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan menaruh tangan di dadanya Tuhan. Untuk kembali Tuhan mengerjakan apa yang Tuhan mau Tuhan, apa yang menjadi panggilan Tuhan yang mungkin selama ini telah diabaikan Tuhan. Kau berikan kasih karunia dan anugerah khusus Tuhan untuk mereka kembali Tuhan mengerjakan destiny yang Tuhan taruh dalam hidupnya Bapa. Yes Lord Jesus. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Bahkan tidak hanya kekuatan, Tuhan akan memberikan penyediaan atasmu. Apa yang kau kerjakan di dalam panggilan yang Tuhan taruh, maka saat itu Tuhan akan memberikan penyediaan atas apa yang kau perlukan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Dan ketika engkau berjalan dalam panggilannya, Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu melewatinya sendiri. Tuhan akan menyertaimu sampai akhir. Peganglah janji Tuhan ini. Pegang janji Tuhan ini. Jangan takut, jangan gentar. Sekalipun kau melewati lembah yang kelam, engkau tidak akan pernah takut bahaya. Karena gada dan tongkatnya akan menyertaimu, yang akan membawa engkau kepada padang rumput yang hijau itu.
Tuhan akan membawamu kepada air yang tenang, yang akan menyegarkan jiwamu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan menyertaimu. Yes Lord Jesus, yes Lord. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang Kau sampaikan pada hari ini kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami boleh memahami dan kami terus mencari apa yang menjadi tujuan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan sebagian kami dengan setia Tuhan. Kami boleh memasuki pertandingan kami yang baik. Kami boleh menyelesaikannya sampai akhir dan kami boleh memelihara iman. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan dan apa yang Engkau sudah rencanakan dalam hidup kami boleh kami genapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah untuk hamba-Mu yang telah Kau utus untuk Bapak Sandi Triasa. Kau yang akan terus memakai hamba-Mu ini menjadi berkat, menyampaikan apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Yang diberkati Tuhan, boleh berikan tepuk tangan bagi pelaku. Tuhan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang dari manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Amin.